Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada tugas 1.4.a.6 demonstrasi kontekstual di modul 1.4 yaitu budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Sian Manuel. Saya dari SDN 33 Melaban Pedini, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sintang. Dan perkenalkan juga fasilitator saya, Bapak Antonius Triyulentoro, dan juga pengajar praktik, Bapak Matius SPD MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi terkait dengan demonstrasi kontekstual budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Saya akan berbagi bagaimana cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gesson 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi sehingga dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada bagian menstabilkan identitas, itu ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berubah menggeser identitas yang gagal menjadi identitas sukses. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi stimulus proaktif dan menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada praktik segitiga restitusi ada 2 kasus yang saya angkat. Yang pertama, kasus membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, mengganggu teman saat jam pelajaran. Di sini ada skenario kasusnya. Kasus yang pertama, dan juga ada skenario kasus kedua. Pada kasus yang pertama yaitu melanggar keyakinan kelas, yaitu dengan membuang sampah sembarangan. Kasusnya berbunyi demikian. Saat jam pelajaran berlangsung, Pak Sian Manuel mendapatkan anak yang bernama Afdal, siswa kelas 6 SDN 33 Melaban Pedini, membuang sampah sembarangan dari jendela sekolah.
Setelah kejadian itu, Pasien Manuel memanggil Afdal untuk diberi pembinaan. Hai. Ya, jadi kita akan lanjut pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, nah, kita bahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Ya, sebelum kita bahas ini kita akan berdoa. Abdal, tahu tidak kenapa Abdal Bapak panggil ke sini? Tidak tahu? Kalau tidak tahu, Bapak jelaskan ya. Nah, kemarin saat jam pelajaran berlangsung, Bapak lihat ada itu buang sampah sembarangan. Ya. Padahal kita kan ada tempat sampahnya tuh. Kenapa Abdal buang sampah sembarangan? Jadi apa yang Abdal lakukan itu ya sudah melanggar peraturan sekolah yang sudah kita sepakati bersama ya. Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dan telah kamu langgar? Masih ya. Nah, peraturan apa yang sudah kamu langgar? Ya, membuang sampah sembarangan ya. Nah, jadi apa yang sudah Abdal lakukan itu ya salah. Ya, salah kan? Nah, jadi kita semua warga sekolah itu harus tetap menjaga kebersihan gitu ya. Setelah kamu membuat kesalahan seperti itu ya, apa yang harus kamu lakukan lagi? Harus bertanggung jawab ya. Nah, jadi lain kali ya kamu harus ingat ya, kita sudah ada tempat sampah, jadi harus dibuang pada tempat. Harus janji ya. Nah, harus janji. Oke, kalau kamu janji, nah itu yang Bapak kasih tahu. Nah, sekarang kamu boleh duduk ke bangku. Kemudian kasus yang kedua, mengganggu teman saat jam pelajaran. Kasusnya berbunyi demikian. Ica, siswa kelas 6 SDN 33 Melaban Pedini, tidak terima ketika diejek dan diganggu temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Setelah kejadian itu, Pasien Manuel memanggil Ica untuk diberi pembinaan. Ica, kemarin Bapak lihat kamu sedang bertengkar dengan Abdal ya? Memangnya ada apa dengan Abdalnya? Abdal suka mengaru dan mengejek saya, Pak. Seperti itu. Oke lah, kalau kamu marah dan kesal pada Abdal, ya. Nah, jika Bapak ada di posisi Ica, Bapak juga merasa kesal kalau ada kawan yang suka mengganggu dan mengejek, ya. Dan Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang Ica lakukan, ya. Nah, Ica, setelah Abdal mengganggu kamu, apa yang kamu lakukan pada Abdal kemarin? Saya malah marah, Pak, sampai saya memukul Abdal. Oh, sampai memukul ya. Nah, pasti apa yang kamu lakukan seperti itu karena ada alasannya ya? Iya. Nah, begitu ya. Nah, apa alasannya? Yang wajar saja saya marah, Pak, karena Abdal suka menunggu. Kadang saya sampai nangis. Oh, begitu ya tingkah laku Abdal ya. Ya, wajar lah kalau kamu merasa marah karena Abdal itu gunanya terlalu berlebihan ya. Nah,
Jadi Bapak sangat menghargai tindakan Ica yang Ica lakukan, ya, yang tidak lebih buruk lagi, ya, sampai misalkan Ica memukul, ya. Nah, sekarang coba Ica pikirkan, nah, tindakan yang sudah Ica lakukan sampai memukul Abdal seperti kemarin. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Nah, mengapa tidak? Nah, kalau memang tidak, menurut kamu, menurut Ica, keyakinan apa yang kita melanggar ya? Saling menghormati antara teman. Nah, saling menghormati antar teman, betul sekali ya. Nah, menurut kamu, ya, kalau menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, ya. Nah, baik, kalau menurut kamu penting, ya. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak marah lagi? Saya harus lebih bersabar. Nah, harus lebih bersabar ya. Nah, itu kunci utamanya, harus lebih bersabar ya. Halo, halo. Kamu bersedia memperbaiki tingkah laku kamu ya? Nah, tindakan yang kamu lakukan itu sangat tepat sekali jika ada teman yang mengganggu ataupun ada teman nanti yang teman lain yang diganggu. Nah, Ica laporkan kepada Bapak dan Ibu ya. Ya. Jadi udah jelas ya. Nah, sekarang karena udah selesai masalahnya, silakan Ica kembali ke bangkunya lagi ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Abdal. Saya siswa kelas 6 SDN 33 Meragan Kedini. Saya sangat senang karena tidak dihukum oleh Pak Guru walaupun sudah membuat kesalahan. Saya juga senang karena diajar untuk menjaga kebersihan sekolah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya dari siswa kelas 6 dari SD 33 Meragan Kedini. Saya sangat senang diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat menghargai sesama teman dan mengenali diri dari antara diri teman sekelas. Saya harus lebih banyak bersabar dengan tepatnya menghormati teman-teman. Terima kasih. Demikian video dari saya terkait tugas pada modul 1.4 budaya positif dan bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Semoga melalui video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.